Hai, selamat datang. Ini adalah video tentang kesimpulan dan refleksi setelah mempelajari topik 1, yaitu perjalanan pendidikan nasional. Perkenalkan, saya Nur Hasanah dari kelas PGSD 03. Berbicara tentang perjalanan pendidikan nasional, tidak terlepas dari salah seorang tokoh, yaitu Raden Maswardi Sudjaningrat, atau lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Mengapa beliau yang dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia? Ya karena jasa-jasa dan pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan di Indonesia tidak dapat dipungkiri. Saat muda, beliau mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Sekolah Kedokteran Belanda di Batavia. Ini sangat istimewa, karena sebagaimana yang kita ketahui saat itu sangat jarang pribumi bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan orang-orang Belanda. Sekolah-sekolah memang sudah ada pada zaman itu, namun hanya untuk para calon pegawai yang diinisiasi oleh para bupati. Kemudian pada tahun yang sama, yaitu 1854, terbentuk juga Sekolah Bumi Putra dengan pembelajaran menulis, membaca, dan berhitung seperlunya. Itu pun hanya untuk para pembantu guna kepentingan urusan dagang pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu juga pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran pada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, dengan mendapatkan beasiswa di sekolah kedokteran, ini membuktikan Ki Hajar Dewantara sangatlah cerdas dan istimewa. Tapi ternyata beliau ini tidak cuma cerdas, beliau juga berani. Dia sangat aktif mengkritik pemerintah Belanda saat itu, hingga akhirnya dia dikeluarkan dari kampusnya. Setelah itu, beliau menjadi wartawan, maka semakin lantanglah kritikan-kritikan beliau pada pemerintah Belanda. Singkat cerita, beliau sampai dibuang ke Belanda untuk mencegah ia menyebarkan pemikiran-pemikirannya di masyarakat. Namun, tentu saja di sana beliau malah belajar karena justru lebih mudah mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas. Setelah pulang ke Indonesia, ia tuangkan segala ilmu dan pemikirannya itu salah satunya dengan membentuk sekolah taman siswa pada tahun 1922. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik, agar mereka mencintai bangsa dan tanah air, serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara menghendaki terciptanya pendidikan yang berbudaya. Artinya, kita harus mencari ilmu dari mana saja asalkan jangan melupakan jati diri kita sendiri. Kita boleh saja mencontoh sistem-sistem pendidikan negara lain, namun harus disesuaikan dengan kebudayaan nasional kita. Hal ini tertuang dalam prinsip pendidikan yang dikemukakannya bahwa pendidikan itu harus kontinus, konvergen, dan konsentris, alias trikon. Kontinus yaitu apa yang kita capai hari ini adalah hasil dari apa yang kita pelajari di masa lalu. Kemudian konvergen adalah ilmu itu harus dari berbagai sumber. Kita tidak boleh menutup diri dari dunia luar dan perkembangan zaman. Kita tidak boleh hanya diam dalam zona nyaman. Carilah sumber ilmu di mana saja yang kita senangi. Dengan begitu, kita tidak akan stuck di tempat. Yang ketiga adalah konsentris. Nah, ini nih, kita boleh belajar dari berbagai sumber, tapi harus sesuai dengan konteks hidup kita masing-masing, sesuai dengan jati diri kita. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan peran penting pendidikan. Yang pertama, memajukan dan memelihara diri. Yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Yang ketiganya ini nih saling berkesinambungan satu sama lain, yang kemudian disebut filosofi Trisakti. Pada tahun 1959, atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara
Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Bahkan salah satu semboyan pendidikan kita yang pasti kalian tidak asing lagi nih di telinga. Ing ngarso sung tolodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Ini juga merupakan buah pikiran dari beliau untuk para pendidik Indonesia, di mana sebagai guru atau pendidik hendaklah kita di depan memberi contoh atau menjadi panutan, di tengah membangun semangat dan ide, dari belakang memberikan dorongan kepada peserta didik. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut beliau, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, kita sebagai guru nih tidak hanya mentransfer ilmu, namun juga harus menuntun potensi yang ada pada diri setiap anak untuk menemukan bakat dan minatnya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara juga berpesan, kita harus mengadakan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Maka seiring perkembangan zaman dan teknologi sekarang, sudah mulai diterapkannya model-model yang sesuai dengan model masa kini, yaitu abad 21. Kemudian lanjut ke refleksi saya setelah mempelajari topik satu ini. Setelah mempelajari topik 1 tentang perjalanan pendidikan nasional, saya jadi tahu tentang bagaimana perjalanan Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Selain itu juga gambaran tentang perjalanan pendidikan pada zaman itu sampai membandingkannya dengan masa kini. Kemudian saat mempelajari tentang beberapa filosofi Ki Hajar Dewantara, saya jadi semakin kagum atas pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan. Saya juga jadi merefleksikan diri nih, tujuan saya belajar selama ini sebenarnya apa sih? Saya menyadari bahwa selama ini mulai dari sekolah dasar, saya ternyata kurang mengenali diri sendiri, kurang menggali bakat dan minat, serta kurang literasi tentang hal tersebut. Sekarang setelah menjadi pendidik, sepertinya saya harus merubah mindset saya tentang belajar dan menggali lagi serta memperbaiki lagi niat saya sebagai pelajar maupun pengajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.